Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, pemirsa. Kita masih ingin dengar bagaimana cerita dari Mbak Clara pada saat kejadian itu. Kalau sekarang mobilnya di mana? Masih ditahan mereka atau bagaimana? Mobil sudah saya tembus, Mbak. Beserta surat-suratnya sudah kembali kepada saya. Semuanya ya? Semuanya. Ditebus senilai? Senilai, jadi penggadai sebelumnya itu sudah pernah menyicil juga. Oke. Jika dihitung totalnya 90 jutaan gitu. Dan sisa pelunasannya itu 267 juta. Oke, dan itu semua akhirnya ditutup oleh Mbak Clara akhirnya. Dan sekarang mobilnya juga sudah kembali ke tangannya Mbak Clara. Sudah. Baik, Mbak Clara, ini kesempatan yang berarti karena Mbak Clara juga bisa terhubung dengan Pak Kabid Humas. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Pak Kabid Humas? Halo Pak, selamat malam. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ya Pak. Selamat malam Mbak Clara. Ya, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian semuanya yang sudah bergerak untuk langsung turun membantu kami, keresahan kami, masyarakat Indonesia semuanya, yang dimana kita tahu juga Pak bahwa kasus ini bukan hanya saya yang mengalami. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung saya mempunyai platform dan followers untuk memviralkan, meng-up supaya masyarakat bisa banyak tahu dan langsung ditindaklanjuti juga tentunya ya. Kehadiran saya di sini sebenarnya ada sedikit kegundahan dan keresahan Bapak karena saya ini seorang perempuan sendiri berhadapan dengan banyak orang nih, laki-laki ya, yang seperti yang kita lihat di video, debt collector dan lain-lain. Harapan saya cuman ingin setelah saya menyampaikan ini, setelah saya bicara tentang hal ini, semoga ada keamanan buat saya nanti. Baik. Karena kan resah ya Kak ya, takut setelah ini viral itu rada kalau keluar tuh kayak aduh ada yang nyamperin nggak ya gitu loh Kak. Sampai sekarang masih juga Pasti, takut seperti itu, kayak keselamatan. Pasti, karena aku seorang diri Kak. Baik, Pak Truno Yudo silakan ditanggapi. Jadi ada ketakutan mengenai keamanan dan keselamatan dari Mbak Clara nih setelah kemudian dia memviralkan hal ini Pak. Baik Mbak Putri, Mbak Clara, perlu saya sampaikan juga bahwasannya komitmen Pak Kapolda dalam hal ini adalah helping community, kemudian juga making community smile, artinya bagaimana membuat masyarakat itu nyaman, kemudian juga bagaimana Polda Metro Jaya ini sebagai penolong ya. Tentu ini menjadi bagian daripada konsentrasi Bapak Kapolda Metro Jaya sebagai suatu program mengamankan dan kondusif serta Jakarta merupakan bagian rumah bersama. Kemudian perlu kami sampaikan juga Mbak Putri bahwasannya kami juga memiliki hotline di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang perlu saya sampaikan. Misalkan di sini ada 3 hotline ya, yang perlu kami sampaikan. Ini bisa direct langsung dengan penyidik, artinya ketika membutuhkan respon yang sangat cepat ada dari Jatan Ras. Ini ada nomor telepon 0822 999 1996. Begitu juga dari Resmob ya, ini ada direct langsung sebagai hotline, itu terkait dengan 0813 977 44 333, dan juga terkait dengan unit Ranmor, subdit Ranmor, ini ada 0821 233 94 642. Ya, ini merupakan direct selain daripada layanan secara teknologi yang sudah saya sampaikan tadi ada 110. Namun demikian ini wujud pelayanan Polda Metro Jaya untuk memberikan respon yang lebih cepat Mbak Putri. Baik, terima kasih sudah berbagi nomor hotline itu Pak Truno Yudo. Jadi Mbak Clara nggak perlu khawatir ya Pak akan keselamatannya ya Pak. Sudah ada komitmen dari pihak kepolisian ya Pak. Ya, tentu kepada seluruh masyarakat juga berlaku Mbak Putri. Betul, itu tentunya yang kita harapkan. Mas Heri, ini juga pelajaran untuk masyarakat. Tepat atau tidak langkah kemudian yang dilakukan oleh Mbak Clara melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian? Iya, agar tidak jadi perdebatan yang tidak ada ujung, maka memang penyelesaiannya lebih baik lewat jalur hukum ya. Tapi sebelumnya kan sebenarnya ada jalur mediasi yang sebenarnya lebih efektif begitu ya, lebih bisa memotong masalah biaya dan juga masalah waktu ya. Menurut saya daripada persoalan ini sebenarnya di awal harusnya tidak lewat proses hukum begitu, tapi karena ini sudah viral dan sudah terjadi, maka yang paling benar memang proses hukum itu yang berjalan. Dan dalam konteks ini kita juga ingin menyampaikan bahwa pentingnya memahami hak dan kewajiban dari para pihak, Mbak, bahwa sebagai debitur punya hak dan kewajiban, dan kreditur juga punya hak dan kewajiban. Jadi masing-masing itu posisinya equal tadi. Kalau dalam pelaksanaan seperti ini kan seakan-akan ada yang merasa punya lebih kuasa yang lebih begitu ya.
Walaupun ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para pihak, koreksinya tidak menggunakan jalur-jalur semacam ini begitu, apalagi di ruang publik tadi. Saya rasa itu, Mbak. Baik, nah mungkin Mbak Clara juga ini bisa berbagi juga pandangannya dengan masyarakat, pengalamannya, pelajarannya apa yang mungkin juga bisa dibagikan kepada masyarakat? Pelajarannya bahwa kita semua harus berani ya. Berani melaporkan jika ada tindakan yang tidak sewenang-wenang gitu ya. Sesuka hati gitu. Seseorang kepada kita harus berani melaporkan karena ternyata pengalaman saya ketika saya melaporkan itu sangat cepat tanggapan polisi terhadap saya, Mbak. Oke. Gitu. Jadi benar-benar semuanya harus berani ya gitu. Baik, terakhir mungkin dari Pak Truno Yudo, silakan Pak untuk disampaikan bagaimana keinginan pihak kepolisian, kesungguhannya terutama ini juga bisa menjadi bukti ke masyarakat akan komitmen kepolisian untuk memberantas hal-hal seperti ini. Bukan hanya premanisme tapi juga aksi-aksi debt collector yang semena-mena seperti ini, Pak Truno Yudo, silakan. Baik, Mbak Putri, kami dari Polda Metro Jaya selalu akan melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, tentunya dalam rangka menciptakan Harkam Tipmas. Proses penegakan hukum adalah hal yang paling terakhir, ya, karena apa yang disampaikan Pak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan dalam hal mencegah lebih baik. Walaupun melakukan proses penegakan hukum ini merupakan suatu kebanggaan, namun yang paling lebih mulia adalah bagaimana mencegah. Maka kami tadi menyampaikan dengan adanya program Guyup RW dan ada satu polisi di RW, harapannya adalah ke depan segala persoalan bisa diselesaikan melalui pentingnya peran rukun warga yang ada di khususnya Ibu Kota DKI dan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian kami juga sudah menyampaikan hotline tentu untuk mempercepat respon. Ya, kami dalam memberikan pelayanan tentu silakan menggunakan hotline 110 dan beberapa nomor tadi yang sudah kami sampaikan. Begitu Mbak Putri, terima kasih. Pak Truno Yudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya mendengarkan tadi cerita dari Mbak Clara yang rasanya mewakili cita-cita yang pernah dialami oleh masyarakat. Terima kasih juga sudah berbagi nomor hotline kepada masyarakat dan kami tunggu Pak bagaimana kemudian selanjutnya perintah dari Pak Kapolda tadi untuk bisa menangkap para debt collector tadi. Terima kasih Pak Truno Yudo, selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Ya, Mbak Clara terima kasih ya sudah berkenan datang dan juga berbagi cerita kepada kita. Ini jadi pelajaran untuk kita semua, untuk masyarakat juga. Mas Heri terima kasih. Sama-sama, Mbak. Informasinya juga diterima oleh masyarakat sehingga mereka tahu masyarakat kalau menemui hal seperti ini yang sama dialami Mbak Clara apa yang harus dilakukan. Betul. Terima kasih sekali Mbak Clara dan juga Mas Heri. Pemirsa, hari ini AHY bertemu dengan Surya Paloh. Apa yang dibahas? Apakah masih mencari-cari siapakah pendamping yang tepat bagi Anies Baswedan yang akan mencalonkan sendiri sebagai capres di pemilu 2024? Atau ada juga makna-makna lainnya yang bisa memperkuat koalisi? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini.